Halo teman-teman, balik lagi di channel Covid Mix Let's Story. Hari ini kita punya narasumber yang akan berbagi cerita mistis dari teman kita, Mas Boy. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di situ gue ngeliat gue lagi dibangunin. Kok gue lagi dibangunin? Berarti kan nggak tahu ya ini benar atau enggak, arwah gue keluar atau gimana. Tapi posisi itu gue lihat gue lagi dibangunin sampai ketiga kali. Akhirnya gue dijorokin dari tempat tidur. Jadi gue lagi sebelah tempat tidur persis di pinggiran dipan. Sampai ketiga kali ini dibangunin gue nggak bangun. Akhirnya ibu itu ngedorong gue jatuh. Nah pas jatuh ini gue balik ke badan gue bangun. Kebetulan juga yang bersangkutan ini ngaku-ngaku sebagai jawara di situ dan meninggal di situ. Di situnya di mana? Dengerin ceritanya. Oke, Mas Boy lanjut. Iya. Jadi ceritanya awalnya tuh dari waktu saya umur 20-an lah ya, sekitar 2010 itu tadinya tinggal di rumah sama bokap nyokap biasa. Iya. Pas di situ kakek itu punya kontrakan juga. Juragan lah ya. Enggak. Juragan. Juragan. Ya, juragan ya. Ada kecil-kecilan kontrakan. Kecilan. Dan kontrakannya ini udah lumayan banget, lama nggak ditempatin dan nggak ada yang ngekos juga, nggak ada yang nyewa. Posisi di pojokan gang itu sekitar wilayah Jakarta Timur. Sekitar wilayah Jakarta Timur. Di situ memang terkenal poinnya lainnya, garis merahnya itu dulunya bekas tempat dikuburinnya jawara-jawara zaman Belanda di situ. Ya. Nah itu nanti akan nyambung ke situ. Jadi awalnya itu 2009, pas lagi masa-masa pencarian jati diri. Lagi Bukan Jatiwaringin ya? bukan itu Jakarta Timur juga. Jakarta Timur. Banyak cerita. Ceritanya mau jadi kolektor gitu. Kos-kosan juga. Jadi 2009 ini awal-awal nyari jati diri. Pengen sendiri ceritanya, pengen tinggal sendiri. Padahal orang pengen tinggal bareng nih, tinggal sendiri pokoknya. Pengennya juga gitu, pengen berdua aja. biar bebas. Jadi 2009 itu pengen ngerasain tinggal sendiri, pengen nyari duit sendiri. Tapi gimana? Akhirnya kakek nawarin tinggal di rumahnya, satu atap sama kakek. Ya. Oh nggak seru nih kayaknya nih. Ya. Akhirnya gue punya ide, kakek gue kan punya kontrakan. Gue carilah kontrakan yang paling nggak laku. Karena kalau laku kan nggak mungkin gue dikasih. Iya. Gitu kan. Ada ternyata di pojokan. Dulunya memang itu tuh kayak bukan kebun ya, apa sih kayak bukan rawa juga iya. Kayak orang cuma nanam tanaman yang gitu ya. Kayak durian, cabai, rambutan. Iya. Nah di situ udah lama nggak dibangun rumah, dibangunlah sama kakek. Dibangun dan ternyata nggak ada prospek juga buat kontrakan itu, nggak ada yang mau juga nyewa di situ karena posisinya letaknya jauh dari kontrakan yang utama, bangunan utama punya kakek. Agak bisa lah tempatnya, cuman emang di pojokan. Awal-awal tinggal di situ kita sebutlah gudang lah, karena memang itu gudang buat tadinya gudang. Nah, buat naruh tempat-tempat orang yang sekitar situ kayak RW gitu, buat naruh bangku atau apa. Dipinjam buat taruh di situ. Bukan tempat yang buat ini. Oh enggak. Biasanya gudang jadi tempat kayak gitu. Soalnya kan kakek Obet almarhum kan ini lah lumayan diseganin soal agama. Oke. Jadi salah satu tokoh agama di situ. Tokoh agama di wilayah itu ya, Bang. Jadi kalau sesuatu yang berhubungan sama warga, sama masjid gitu, kayak pasti nyediain tempat. Nah, di situ lah tempatnya. Awal-awal sih memang nggak layak banget ditempatin, karena memang bukan
udah lama banget dari pertama dibikin sampai pas terakhir mau gue tempatin itu memang nggak kecolek sama sekali sama manusia. Iya. Ya kecolek maksudnya buat naruh barang. Berarti tapi kecolek sama Iron Man. Iya. Sama Avenger. Nah di situ pas aku tempatin memang barang-barang kan aku pindah semua. Iya. Kosong. Paling ada sisa tuh kulkas ya kayak tempat buat orang ngontrak kan. Oh. Kasur, kamar mandi dalam. Tidurnya di luar. Suka angin. Iya, Terus awal-awal sih nggak ada masalah. Dan kebetulan di situ gue jadiin base camp, Bung. Oh. Kan ngeband juga waktu itu. Oh, lagi ngeband. zaman ngeband. Anak-anak, adik gue pun yang nomor 2 namanya Marta. Dia juga sering ke situ juga sama teman-teman. Oh. Jadi lumayan lah jadi base camp. Awal-awal sih nggak ada masalah. Sampai akhirnya satu yang bikin ada masalah. Jadi waktu itu gue tidur siang dari jam 1 kalau nggak salah. Saya ingat gue jam 1 sampai maghrib azan. Itu Iya. bukan pingsan ya. Pingsan Tidur ya. Capean Capean. sambil ngayal. Di situ tuh awalnya kayak nyokap bangunin. Nak bangun maghrib. Nah karena gue ini sadar kalau gue mimpi atau enggak, ya semacam lucid dream gitu. Gue nggak tahu nih ini memang beneran gue nyala atau maksudnya tidur bangun atau tidur nih, bingung ini ada di tengah-tengah gitu. Iya. Di situ gue mulai ini siapa, bukan nyokap, jadi gue pakai hijab gitu warna hijau. Iya. Gue ingat banget sama sekarang. Nah bangun 2 kali. Iya nanti Bu. Dan gue kan manggilnya mama ya. Iya. Ke nyokap. Ini gue manggilnya Bu. Oh, manggilnya Bu. Iya. Iya Bu nanti. Refleks. Jadi refleks. Karena bukan nyokap. Oh gitu ya. Dan, Rasanya. dan itu sadar. Sadar. Tapi itu gue tahu Bu kalau itu gue nggak lagi bangun, lagi posisi tidur. Dan gue ngeliat gue sendiri lagi tidur. Oh gitu. Bingung nggak? Karena istilah lucid dream tadi ya. Nah. Jadi memang Mas Boy ini kayak punya kebiasaan tidur yang mimpi tapi bisa diingat gitu loh, bisa tahu. Oke. Jadi kalau lucid dream kan gue ngerasain sendiri ya Bung ya. Ngerasain sendirinya ini posisinya kayak gue ngalamin sendiri dan gue jalan dengan badan gue sendiri. Nah kalau ini gue ngeliat gue lagi tidur, gue lagi tidur, terus gue dibangunin. Itu rasanya Bangunan ya? Bukan. Oh. Mayat itu di situ gue ngeliat gue lagi dibangunin. Oh gue lagi dibangunin. Iya. Berarti kan nggak tahu ya ini benar atau enggak, arwah gue keluar atau gimana. Tapi posisi itu gue lihat gue lagi dibangunin sampai ketiga kali, akhirnya gue dijorokin dari tempat tidur. Didorong gitu ya. Didorong. Posisi memang gue di sebelah tempat tidur. Waktu gue ngeliat gue lagi tidur itu sebelah tempat tidur. Jadi gue lagi sebelah tempat tidur persis di pinggiran dipan. Sampai ketiga kali ini dibangunin gue nggak bangun. Akhirnya ibu itu ngedorong gue jatuh. Nah pas jatuh ini gue balik ke badan gue, Bung. Gue bangun. Astagfirullahaladzim. Itu memang real banget. Real. Itu pertama. Kedua, jam 1 subuh ya, pagi jam 1 pagi, jam 1 pagi. Ceritanya nyokap sama keluarga, bokap nyokap adek itu pergi ke Surabaya. Dan memang walaupun nyokap bokap pergi ke Surabaya itu gue tetap ada di situ, nggak pulang ke rumah utama. Jadi ya gue nggak ada masalah, paling gue ke rumah nenek makan segala macam. Nah di situ jam 1 itu, dan gue ingat itu malam Jumat. Iya. Itu malam Jumat, nggak tahu kelewatan atau enggak. Itu
malamnya gue bisa ngeband, habis sadar, mandi juga jam 1 malam tuh, mandi tidur nggak jelas, tidur yang masih ada harus dikit, cuman sadar gue nyalain tape lagu radio death metal tuh, lagu death metal gue nyalain tapi nggak kenceng buat nemenin tidur aja, karena gue kan basically suka death metal, ya. Mungkin keganggu atau gimana, tiba-tiba kalau nggak salah itu jam 3, karena gue ngecek pas bangun gue udah tidur nih Bung, jam 3 ini ada yang loncat-loncat di belakang gue. Remix sih. Refleks gue bangun, teriak, apaan sih lu Wi? Nama dia gue Marta Dewi, jadi gue manggil dia Dewi. Apaan sih lu Wi? Gila lu ya jam segini. Karena gue sambil ngeliat HP bu, Iya. HP Nokia waktu itu, flip. Jam 3, lu ngapain jam 3? Lompat-lompat di tempat tidur gue, pulang ke sana. Refleks bu, karena ingat kan dia nggak mungkin jam 1 ke situ, tapi ngapainnya anak jam 1? Jam 3, sorry. Jam 3 ngapain loncat-loncat di tempat tidur kamar gue? Tapi tetap loncat-loncat tuh. Akhirnya gue tidur lagi. 15 menit kemudian gue bangun dan itu sadar betul 100%. Kaget. Gue baru ingat adik gue itu pulang Surabaya. Berarti siapa dong yang iya itu. Siapa yang loncat-loncat di kamar? Nah itu, dan posisi itu suara mirip sama adik gue, tapi madep ke sana Bung. Madep ke sana, aku madep sini, gue madep sini, dia madep ke sana. Dan rambutnya panjang. Adik gue waktu itu rambutnya pendek, selalu pendek. Ya saya gila, masih segini. Segitu-gitu aja. Dan ini panjang. Postur badannya sama Postur badan sama ya. Agak gemuk dikit, cuman pakai baju long dress gitu, nggak tahu ya warna putih atau apa, cuman dia rambutnya panjang. Yang gue ingat adik gue selalu pendek sampai adik gue pulang, maksudnya balik lagi ke Jakarta beberapa bulan kemudian akhirnya adik gue nih bang yang ngalamin sendiri. Iya, yang gue lihat waktu jam 3 itu. Penampakan itu mirip adik gue, dan adik gue ini sendiri yang ngalamin. Dia juga nggak percaya sama gitu-gituan, sama nggak takut lah ibaratnya. Dia tidur siang pulang sekolah. Waktu itu dia soalnya masih SMA, tidur siang. Dan kayak biasa gue lagi ngayap ke tempat temen, dia ya udah masuk aja, dan nggak takut sama sekali. Dia tidur siang pulang sekolah sampai maghrib juga, sama posisinya dibangunin juga sama ibu-ibu itu bang. Dibangunin juga sama ibu-ibu itu pakai baju hijau juga, pakai hijab pakai baju hijau, tapi wajahnya nggak jelas. Sama-sama deh kalau untuk muka, tapi kalau bentuk kalau dia memang nggak bisa nyeritain detail karena posisi kan nggak sama gue yang bisa nyeritain detail mimpi ya. Nah dia itu posisinya sama, dijorokin juga. Dia memang kalau tidur nggak begitu lama, cuman pas waktu itu mungkin kayak kecapean banget, habis uan atau apa gue nggak ngerti. Dia capek banget tidur, posisi di pojok itu tembok. Bang, tembok. Ya nggak mepet sih. Dibangunin nggak bangun sampai 3 kali. Dia inget dibangunin berkali-kali sama ibu-ibu, dan ini bukan nyokap gue. Karena nyokap gue juga sama sekali nggak pernah ke situ. Selama gue tinggal di situ, nyokap nggak pernah ke situ. Dibangunin lah, wih bangun. Nggak bangun juga. Akhirnya dia dijorokin. Kalau gue kan mungkin ada logik gue kaget atau apa terus jatuh. Kalau dia posisi agak ke pojok, nggak di tengah-tengah juga, itu gimana ceritanya bisa dijorokin? Bisa jatuh. Nah di situ tuh dia mulai was-was main ke kamar gue. Biasanya sih main-main aja. Ya udah, akhirnya dia cerita dia tuh ke nyokap. Ya udah, lu sholat deh mulai sekarang. Ada di situ laporan buat sholat di situ. Ya pernah sih, cuma kan jarang-jarang, namanya juga
muda. Makanya gimana sih Mas kalau ibaratnya kan Mas kan ngerasain ada beberapa kejadian-kejadian yang mistis atau gaib yang nggak apa ya, yang secara akal kita nggak bisa bilang itu bohong apa enggak, ada atau enggak. Jadi gue deskripsiin dulu posisi ruangan atau bentuk bangunannya ya. Bentuk bangunannya sih kalau untuk rumah kontrakan sih lumayan gede. Jadi ada kamar yang tadi TKP itu itu sekitar 4x3. Terus ada ruang tamu itu sama 4x3 juga. Nah posisinya itu memang ruang tamu, kamar, pintu masuk, ruang tamu, kamar. Sebelah kamar ini persis itu kamar mandi kecil memang, masih kecil. Nah di situ yang sering ada fenomena kayak gitu itu di kamar tidurnya. Tapi emang untuk hawanya kamar itu sendiri, biasanya kan kalau kayak gitu-gitu kan hawanya gimana, bisa panas atau kalau orang yang ngerasain kayak gitu kan biasanya panas atau nggak nyaman atau gimana? Lebih ke lembab sih, Lembab. lebih ke lembab, terus Lembab Nggak. licin jadi satu. iya conditionnya. Nah terus kebetulan banget nggak ada jendela sama sekali di situ, di tempat tidur, di kamar tidur maksudnya. Di kamar tidur itu nggak ada jendela atau ventilasi karena rencananya waktu itu mungkin nggak tahu ya buat AC atau gimana, karena aku nggak tahu. Semuanya bikin udah begitu aja dan nggak ada yang ngangkat. Terus jendela itu hanya di ruang tamu dekat pintu. Itu pun nggak pernah gue buka, Bu. Nggak pernah gue buka sama sekali. Ya udah seperti awal aja, cuman gue bersihin. Ya udah, cuman tempat numpang tidur aja. Gitu. Nah kejadian lainnya itu dari sosok yang memang agak ngeganggu itu, kira-kira kejadiannya Kalau untuk langsung skip dari kejadian itu sih udah mulai lagi nggak normal lagi, karena kita udah nggak break dulu lagi, kita udah nggak tidur sama maghrib, kita udah sholat, kita udah rajin bersih. Kita ini maksudnya gue sama Ade ya, karena kan Ade juga gue anggap sering ke situ. Iya. Mungkin kalau dia nonton juga dia pasti inget deh. Akhirnya dia juga mulai jarang main ke situ lagi, biasanya kan sering. Nah posisi ini waktu itu udah lewat setahun gue tinggal di situ, udah lumayan lama gue tinggal di situ, dan udah mulai jarang juga tidur di situ. Ceritanya gue udah mulai kerja nih, Bu. Iya. Oke Mas, ada nggak sih Mas yang cerita yang benar-benar kejadiannya tuh horor banget, nyeremin banget lah buat yang udah lu alamin sih? Kalau menurut gue sih lumayan ekstrim. Lumayan ekstrimnya ini karena udah mengganggunya bukan gue doang sama keluarga atau sama gue sama adik ya, tapi lebih ganggu ke orang-orang sekitar rumah situ, dan bahkan durasinya lama, tahunan. Berarti kuat ya, kalau durasi lama identik dengan kuat. Oh, iya. Oke. Superman. Oke, Superman. Bukan yang bisa terbang ya? Jadi ini dia dibilang jahat juga enggak sih kalau menurut gua. Lebih ke dia kalau diganggu ya pasti ganggu balik. Iya. Kayak kita aja sih. Gimana aja manusia diganggu juga ganggu. Jadi singkat ceritanya pas gua sebelum balik dari Bali mau ke Jakarta, nyokap telepon, nyokap cerita, ini sebelum kita pindah ke tempatmu, kamarmu lah ibaratnya, yang gudang ini, jadi sempat mau di tempatnya nyokap itu sempat ada gangguan ini tuh yang gue bilang ekstrim itu tadi, Bang. Ekstrimnya gimana? Jadi ini ceritanya bokapnya si anak yang pipis di depan pintu rumah itu, kencing kencing di kontrakan itu karena kosong, udah gue tinggal sempat kosong.
Terus si anak ini pipis karena masih umur 4 tahun lah ya, seumuran anakku sekarang, cowok anaknya. Pipis sembarangan. Nah terus si anaknya ini nggak kenapa-napa, tapi bapaknya yang tadi kesurupan. dicerita di awal juga ya teman-teman. Jadi itu taunya gimana kan gak ada yang tahu anak itu pipis di situ. Jadi waktu kesurupan atau ketempelan, ini bokapnya itu teriak-teriak sampai beberapa warga itu datang, dan akhirnya kakek gue datang juga turun tangan sebagai pemilik rumah ini. Itu, ya. Mediasi dia tuh di situ. Kenapa awalnya lu bisa nempel dia? Ya gue nggak suka anaknya dia kencing di Rumah itu. Rumah yang yang gue tinggal itu. rumah kontrakan itu. Anaknya juga sakit sebenarnya, cuman demam aja sih, cuman yang kesurupan banget. Minum termos es aja, termos es. Sempet gak masuk kerja. Oh, dari kecil udah kerja. Iya, dari kecil disuruh kerja. Jadi bokapnya kesurupan, teriak, akhirnya itu berulang terus ya, karena memang itu nggak berhenti di situ aja. Sampai beberapa kali, dan akhirnya mereka tuh damai sama keadaan, bukan berdamai dalam arti yang berteman ya. Ya udah mereka, ya udah biarin aja, mau gimana juga nggak ada yang bisa nanganin juga, karena juga toh nggak membahayakan dari segi kesehatan juga, cuman memang kayak orang lindur kali mungkin, karena mereka udah terbiasa kali sama hal kayak gitu, jadi biasa aja. Sampai ditinggalin sama nyokap itu nggak ada kejadian apapun. Alhamdulillah 1 tahun berlalu, akhirnya gue balik deh tuh ke Jakarta. Emang kita udah niat mau pindah dari sana ya, daerah sana, bukan karena rumah itu angkat, bukan. Memang kita mau pindah, dapatlah kita rumah di Kalimalang. Dari rumah Kalimalang itu kita udah nggak ada dengar cerita yang aneh-aneh sebenarnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya ada tetangga lama tuh nelpon, langsung to the point, nyampein bahwasanya di rumah keluar lagi penghuninya. Karena memang aktivitasnya lebih aktif kali, nggak ditempatin kan, sepi. Memang posisinya pojok kan, di pojok gang, belakang udah sawah. Sawah besar apa sawah liu? Sawah besar. Sawah besar. Sawah bokor. Tempat para dewa ini. Lanjut tuh pas ibu-ibu tuh telepon, nyokap yang nggak ada pikiran apa-apa, dia nanya kabar kayak biasa, tapi ibu-ibu itu tuh kayak memang mau cerita poinnya langsung. Bu, ibu nggak tahu ya, pas ibu pindah tuh di sini mulai lagi bu, mulai kayak gimana ya? Iya, jadi kemarin tuh si bapak yang nggak perlu gue sebutin namanya karena udah almarhum juga. Kejadian-kejadian gaib ya. Masih karena waktu ditempatin nyokap udah nggak ada, udah nggak kesurupan lagi. Tapi pas kita tinggal itu kesurupan lagi. Dan yang gue bilang horor ini, si penunggunya ini ngomong lewat si bapak-bapak itu ya, mediatornya itu. Pas didatangin orang pintar yang mungkin lebih expert lah, dia jelasin asal muasal dia dari zaman kerajaan, mungkin ya gue nggak bisa tahu detailnya karena gue nggak ada di lokasi itu. Dari zaman Belanda baru banget masuk Indonesia. Di situ itu memang tempatnya para jawara Betawi, jagoannya. Berarti satu lighting sama si Pitung dong ya? Iya, sama Bang Nahdu juga. Oh benar, ya, seperti saya pernah kenal kan. Guru BP. Jadi kebetulan juga yang bersangkutan ini ngaku-ngaku sebagai jawara di situ dan meninggal di situ. Di situnya di mana? Pas di tempat gue tidur setiap hari waktu gue tinggal di situ. Yang mana di kamar tidur gue. Tapi yang gue bingung kenapa gue selalu dapetin penampakannya tuh ibu-ibu. Nah, tapi giliran ke orang lain itu
kakek-kakek. Kakek-kakek. Dan dia mengaku sebagai jawara itu. Dia jelasin detail dia meninggal kenapa, terus usianya pada saat meninggal berapa, dan kenapa dia bisa nyari yang namanya Martin atau gua. Jadi di situ dia jelasin, gua mau penunggu rumah anak muda terakhir yang tinggal di sini balik ke sini nemenin gue. Ya masih perjaka juga. Tapi nggak tahu sih soal perjaka apa enggak ya. Iya. Itu Bisa. ya. Masih kok. Oh masih ya. Bohong. Tapi bohong. Prank. Jadi dia spesifik jelasin kalau dia minta gue yang waktu itu dia sebut ciri-cirinya itu balik tinggal di sana lagi, tapi kan nggak mungkin. Dan gue juga nggak begitu percaya sih sama cerita ibu-ibu ini. Cuman didukung sama orang-orang yang mungkin guru ngaji gue, sama pas gue main kesana lagi itu dicerita juga sama. Jadi gue sedikit-sedikit percaya dan yakin Karena ceritanya memang sama. soal ini sinkron. Sinkron, ada hubungannya. Ada hubungannya. Mereka tuh jadi kayak urban legend di sana saat itu ya. Oh kok bisa sih? Emang kenapa? Kata ahli spiritual yang menangani bapak-bapak Kusuran itu. Iya karena gue udah nyambung aja sama dia. Gue suka sama orang yang bersih. Padahal gue gak bersih-bersih amat waktu itu. Putih, berseri. Maksudnya bukan. Oke. Dia suka rumahnya itu dibersihin. Terus dia gak mau ada bau-bau pipis kayak gitu. Semuanya bermula dari anak kecil itu. Dia selalu nyalahin anak kecil itu. Karena anak kecil itu ngancingin rumah itu. Benar. Rumah lo ya. Gitu ya. Dan dia ngerasa kalau lu tuh nggak berhak ngencingin rumahnya si Hati. Berarti kayak mitos selama ini kayak orang-orang gitu, lu kalau kencing jangan sembarangan lo, Nah, iya, numpang kayak gitu-gitu. Betul. Dari Berarti situ. kalau dari cerita yang gue tangkap sekarang kayak ada benarnya juga ya. Ada titik temunya di situ, Bu. Tidur jangan sembarangan, makan yang sembarangan. Habis makan cuci piring. Jangan langsung pulang. Jelas pula ya. Tahu diri dikit. Nggak nyindir ya. Jadi dia nyalahin anak kecil itu terus, dan sampai anak itu gede pun itu masih suka kejang. Nggak ngerti ya itu memang dari situ apa memang bawaannya dia. Cuman pas setelah kejadian itu jadi dia suka sakit. Kasihan sih, Bu. Kasihan banget. Jadi akhirnya mereka juga pindah. Karena nggak kuat, karena nggak kuat. Akhirnya mereka pindah juga. Dan tetap di situ udah dikeramatin. Jadi tempat di situ tuh udah dikeramatin. Akhirnya si bapak-bapak itu udah akhirnya. Jadi bapak-bapak ini akhirnya nggak kuat. Dan hampir tiap malam, nggak tahu ya persisnya tiap malam atau enggak, jadi selalu kesurupan dan selalu minta gue tuh pindah ke sana. Pindah ke sana. Gue sih nggak masalah, cuman kasihan sama tetangga gue ini nih. Ya udah akhirnya mereka cerita, bapak-bapak ini yang jadi korbannya ini main ke rumah. Ya udah diceritain semua yang dia dapat selama tinggal terakhir di sana. Udah gitu tuh ya, mau nggak mau harus percaya bahwasanya tuh memang di situ bener-bener ada penunggunya dan kuat banget sampai bahkan ngalah gitu. Dan didatengin ahli spiritual pun, ustadz lah ya, yang ibaratnya suka nanganin ruqyah, itu aja nggak kuat. Berarti memang gaibnya tuh Kuat banget. Padahal kalau dilihat berdasarkan historinya kan cuma satu itu aja. Jadi itu pun nggak bisa ditangani. Jadi poinnya ya itu menurut gue ekstrim sih, sampai bikin orang pindah rumah yang dari kecil dia di situ cuma gara-gara hal sepele, anaknya pipis, dia pindah ke situ, pindah dari situ. Dan akhirnya anaknya
jadi normal sih sekarang. Oh, udah Udah sehat ya, baik lagi. Jadi udah. memang pengaruh dari after pindah dari situ gitu. Nah, untuk kuburannya sendiri, lu tahu dari mana sih kalau bahwa di situ tuh ada makam gitu loh? ya itu dia nunjukin Bu. Oh, nunjukin. Dia nunjukin posisi letaknya sejajar sama tempat tidur gue. Dan itu yang bikin horor sih. Oh, gitu ya. Dan di situ dia nantangin, kalau memang lo nggak percaya silakan gali di kedalaman, kurang lebihnya nggak tahu ya persis seberapa meter, itu lo pasti nemuin tulang belulang. Dan si hal spiritualnya ini pun dapat kayak gambaran Oke, dari penglihatan lah ya. dari penglihatannya dia, entah mimpi atau apa, memang Mengiyakan juga. memang ada di situ ada makam. Oke. Dan di situ jenis kelaminnya memang nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Cuman memang benar yang dibilang sama dia. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ceritanya gini, ceritanya bahwa si Mas Boy ini dia nggak tahu kalau ternyata kamar yang dia tidurin waktu rumah di Jakarta Timur ternyata itu ada makam keramat. Jadi memang kalau untuk saat ini rumahnya sendiri sudah tidak ditempati lagi dan artinya dibongkar ya Mas ya, sudah dibongkar. Tapi itu cukup menyimpan cerita bisnisnya orang untuk Mas Martin sendiri. Dan Mas Boy juga nggak sadar, ternyata sadarnya udah lama, setelah udah lama nggak tinggal di situ baru nyadar bahwa memang ada makam keramat di situ. Nah gitu aja sih cerita mistis dari Mas Boy. Oke, untuk teman-teman makasih Mas Boy. Oke, Mas Boy, makasih banyak Ya, buat sama-sama. cerita mistisnya. Thank Kita you, juga udah juga. boleh datang ke sini, udah disambut dengan baik. Nah, buat teman-teman viewers yang mau dan berkenan untuk berbagi cerita horor atau mistis, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah video ini agar nanti kita bisa langsung undang atau bisa ketemu sama teman-teman. Oke, dukung channel Covid Mix dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.